Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 14 Juli 2025. Sari Berita. Warga sekitar Lewotobi dihimbau waspadai lahar dingin. BPJS Kesehatan ND gelar jalan sehat dan pemeriksaan kesehatan gratis. Bupati ND naikkan total hadiah turnamen bola. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kepala Pos Pemantau Gunung Api dan Mitigasi Gerakan Tanah Wilayah NTT dan NTB, Arios Gele Raja, mengingatkan masyarakat terhadap potensi banjir lahar dingin yang dapat terjadi pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Laporan Lady Badin. Peringatan ini diberikan menyusul aktivitas erupsi yang terus-menerus terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Pemantau Gunung Api dan Mitigasi Gerakan Tanah Wilayah NTT dan NTB, Arios Gele Raja, menegaskan bahwa potensi lahar dingin meningkat terutama pada saat hujan deras turun di sekitar lereng gunung. 5 desa yang disebut berada dalam zona rawan terdampak, yakni Desa Nawokote, Desa Nobo, Dulipali, Hokeng Jaya, dan Desa Nurabelen. Ia juga meminta kepada pemerintah desa dan para relawan kebencanaan untuk aktif memantau kondisi cuaca serta segera mengaktifkan sistem peringatan dini apabila kondisi mengkhawatirkan. Menurut Arios, banjir lahar dingin merupakan ancaman serius yang bisa terjadi secara tiba-tiba, terutama di jalur aliran sungai yang berhulu dari puncak gunung. Oleh karena itu, warga diminta tidak beraktivitas di sekitar bantaran sungai saat cuaca ekstrim. Kami selalu himbau masyarakat di sekitar ini, kalau hujan itu hati-hati banjir lahar, karena akumulasi material di atas gunung ini cukup tebal ini, karena lama ini belum hujan. Tentu ada 5 desa itu yang kami himbau, terus itu Nawokote, Dulipali, Nobo, Hokeng Jaya dengan Nurabelen, sekaligus dengan pengguna jalan. Kalau jangan sampai mereka berpikir, ini hujan tidak ada erupsi, mereka lewat tidak hati-hati, itu bahaya karena banjir lahar itu bisa sekali-sekali. Pihak Pos Pemantau Gunung Api juga telah melakukan koordinasi dengan BPBD dan pemerintah kabupaten untuk memastikan kesiapsiagaan masyarakat serta langkah-langkah mitigasi jika situasi memburuk. RRI ND Lady Badin melaporkan. BPJS Kesehatan Kabupaten ND menyambut HUT ke-57 dengan menggelar jalan sehat bersama dan pemeriksaan kesehatan gratis yang bertempat di pelataran kantor Bupati ND. Laporan Ricardus Kota. Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu 12 Juli 2025 dan melibatkan sejumlah unsur seperti pemerintah daerah, Polres ND, Kodim 1602 ND, Dinas Kesehatan, hingga sejumlah klinik dan puskesmas di kota ND. Rute jalan sehat dimulai dari kantor Bupati ND, Jalan Altari, Jalan Profesor Dr. Wezes Johannes, Jalan DI Panjaitan, Jalan Nanas, hingga finish kembali di kantor Bupati ND. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Zumba bersama, hingga pada kegiatan cek kesehatan gratis yang digelar terbuka untuk masyarakat umum. Kepada RRI, Rian Aprilatama selaku Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang ND mengatakan, selain untuk menyambut hari ulang tahun BPJS Kesehatan, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat, sekaligus untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten ND. Pemeriksaan gratis yang tujuan utamanya adalah semakin meningkatkan derajat kesehatan kita, masyarakat ND secara umum, secara luas. Selain cek kesehatan gratis, BPJS turut menyediakan mobil BPJS keliling yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengakses jumlah layanan BPJS, termasuk untuk urusan mendaftar, pindah vaskes, hingga pengecekan status kepesertaan. Dan mobil ini dia biasa berkeliling di sekitar kita, di tempat-tempat keramaian, di tempat-tempat yang ada yang kita lihat cukup strategis ya, ada keramaian di situ. Nah, memang ini memberikan pelayanan, mendekatkan kantor BPJS kepada masyarakat. Dan
Fungsinya sama seperti kantor BPJS, hanya saja wujudnya itu berbeda. Dia keliling, dia mobile. Ya, jadi peserta bisa cek status kepesertaan di sini, bisa mendaftar, bisa melakukan perubahan identitas, macam-macam. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat Kabupaten Ende diajak untuk lebih sadar akan pentingnya kesehatan. Salah satunya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan serupa yang sama sekali tidak dipungut biaya. RRI Ende, Ricardo Skota melaporkan. Penyerapan beras lokal oleh Bulog Bejawa yang dibeli dari petani yang ada di Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo saat ini mengalami peningkatan. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Tahun ini memang terjadi peningkatan yang cukup tinggi, jadi total sekitar 530-an ton. Upaya peningkatan produksi pertanian demi ketahanan pangan di Kabupaten Ngada mulai terlihat hasilnya dengan meningkatnya penyerapan beras dari petani lokal oleh Bulog Bejawa. Penyerapan beras lokal oleh Bulog Bejawa yang dibeli dari petani yang ada di Kabupaten Ngada dan Nagekeo saat ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya mencapai 50 ton. Kepala Bulog Bejawa Daini Nixon OBJ kepada RRI mengatakan peningkatan penyerapan beras lokal tidak terlepas dari hasil produksi yang tinggi sehingga untuk beras jenis medium per kilonya dibeli dengan harga Rp12.000. Untuk Kabupaten Ngada, Bulog Bejawa dapat menyerap beras lokal dari petani sebanyak 336 ton, sementara dari Kabupaten Nagekeo pihaknya dapat menyerap 201 ton. Dirinya berharap agar hasil produksi beras lokal terus mengalami peningkatan dan bisa berlanjut sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Tahun ini memang terjadi peningkatan yang cukup tinggi, jadi total sekitar 530-an ton beras yang kami bisa menyerap untuk membeli dari petani di Kabupaten Ngada dan Nagekeo. Di mana untuk Kabupaten Ngada sendiri ini kami tahun ini berhasil menyerap beras lokal dari petani lokal itu sebanyak 336 ton. Untuk Nagekeo sendiri ada 201 ton. Dengan penyerapan beras lokal yang meningkat ini, Daini berharap masyarakat dapat mendapatkan beras dengan harga terjangkau dan mencegah terjadinya kekurangan beras yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Penyerapan beras yang tinggi ini juga dapat mendukung penuh program makan bergizi gratis yang membutuhkan banyak pasokan beras dari petani lokal yang kini sedang dijalankan oleh pemerintah. RRI Ende Ferry Soo melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Komandan Kompi 3 Batalion B Pelopor Brimob Ende menyatakan dukungan penuh terhadap program kemasyarakatan RRI Ende. Hal itu disampaikan Ibtu Moses Da Costa saat menerima audiensi Kepala LPP RRI Ende Robin Hood Simbolon Sabtu 12 Juli 2025 di ruang kerja dan Brimob Ende. Dalam pertemuan tersebut, Ibtu Moses Da Costa menilai RRI sebagai mitra strategis Brimob dalam menyuarakan pesan-pesan Kamtibmas yang edukatif. Menurutnya, kolaborasi ini dapat menjadi sarana membangun kesadaran masyarakat secara konstruktif. Ia menambahkan komunikasi publik melalui RRI sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Brimob Ende juga menyatakan siap mendukung berbagai kegiatan sosial yang digelar RRI, termasuk donor darah dalam rangka HUT ke-80 RRI. Ia menegaskan bahwa sinergi antar instansi adalah kunci dalam membangun kepercayaan publik. Ia berharap sinergi ini memberi dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam hal peningkatan literasi keamanan dan solidaritas sosial. Audiensi diakhiri dengan kesepahaman untuk memperkuat kerjasama ke depan. Kedua institusi sepakat menjaga komunikasi intensif dan menyusun agenda kolaborasi berkelanjutan demi masyarakat Kabupaten Ende. Kenaikan tarif retribusi yang diberlakukan sejak 10 Juni lalu di tempat wisata Liang Bua, Kabupaten Manggarai, tidak mengurangi minat pengunjung untuk menikmati keindahan alam dan budaya setempat. Laporan Mario dari Manggarai.
Tetapi untuk respon terkait dengan kenaikan harga tiket itu tamu, bahkan teman-teman guide itu sah-sah saja. Kenaikan tarif retribusi yang diberlakukan sejak tanggal 10 Juni yang lalu di tempat wisata Liang Buah, Dusun Golomanuk, Desa Liang Buah, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, tidak mengurangi minat pengunjung untuk menikmati keindahan alam dan budaya setempat. Justru para pengunjung, baik Nusantara maupun mancanegara, memberikan respon positif dan apresiasi terhadap pelayanan maksimal yang diberikan oleh kelompok Pokdarwis Liang Buah. Menurut Ignatius Paur, Ketua Pokdarwis Liang Buah, kenaikan tarif biaya masuk ke tempat wisata Liang Buah tidak menjadi masalah bagi pengunjung. Pelayanan maksimal yang diberikan mendapatkan respon positif dan apresiasi yang baik. Menurutnya, keputusan menaikkan tarif tersebut bukan keputusan sepihak kelompok Sadar Wisata Liang Buah, melainkan sudah diatur dalam peraturan pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai. Memang pasti ada sudah orang yang komplain, tapi komplainnya keterlambatan informasi. Tetapi untuk respon terkait dengan kenaikan harga tiket itu tamu, bahkan teman-teman guide itu sah-sah saja. Apalagi kan ini kan keputusan sepihak itu sudah memang diatur dalam peraturan daerah. Ignatius juga menyayangkan pemberitaan yang beredar yang bersifat sepihak dan tidak akurat karena tidak melakukan konfirmasi langsung kepada pelaku wisata Liang Buah. Dan kami juga kecewa dengan berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Jadi alangkah baiknya kalau mau membuat sebuah berita itu tanya dulu dengan orang-orang terkait. Sementara itu, wisatawan mancanegara sangat terkesan dengan pelayanan yang ramah dan khas seperti penyajian kopi, makanan lokal, dan penggunaan pakaian adat Manggarai. Tarif retribusi baru Desa Liang Buah dengan rincian yang berbeda-beda untuk wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan Nusantara dan juga pelajar. Wisatawan mancanegara dikenakan biaya sebesar Rp80.000 yang terdiri dari biaya tiket masuk sebesar Rp30.000 dan biaya untuk organisasi sebesar Rp50.000. Sementara itu, wisatawan Nusantara dikenakan biaya sebesar Rp60.000 yang terdiri dari biaya tiket masuk sebesar Rp10.000 dan biaya untuk organisasi sebesar Rp50.000. Untuk wisatawan Nusantara lokal yang berasal dari Kabupaten Manggarai dikenakan biaya sebesar Rp35.000 dan untuk golongan pelajar dikenakan biaya sebesar Rp20.000. Ia berharap agar para pengunjung tidak terpengaruh oleh pemberitaan yang beredar dan mengajak masyarakat untuk datang langsung ke tempat wisata Liang Buah guna mengetahui kebenaran informasi. Dari Manggarai, Mario melaporkan. Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Perhubungan terus mendorong percepatan program Ende Terang guna meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat di malam hari. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah pemasangan lampu jalan di sejumlah titik yang sebelumnya belum terjangkau penerangan. Laporan Suimam. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, Ibrahim, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil survei lapangan, terdapat 4 titik yang sebelumnya belum dilengkapi lampu penerangan jalan. Keempat lokasi tersebut kini telah terpasang lampu, yakni di ruas Jalan Dolok, Madama, Udayana, dan Dona. Dijelaskan, dalam rangka percepatan Ende Terang, Dinas sudah dialokasikan dana untuk pemasangan di beberapa titik tersebut. 4 lokasi ini menjadi prioritas karena sebelumnya benar-benar gelap dan rawan kecelakaan maupun tindak kriminal. Ia melanjutkan, pemasangan lampu jalan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih aman, tertib, dan nyaman, khususnya pada malam hari. Selain menunjang aktivitas warga, keberadaan lampu jalan juga mendukung estetika kota. Jadi dengan program Ende Terang ini yang Bupati rencanakan kemarin 100 hari kerja, Alhamdulillah sebelum 100 hari kemarin kita sudah terpasang untuk wilayah dalam Kabupaten Ende. Ibrahim menambahkan, pemerintah Kabupaten Ende berkomitmen untuk terus memperluas cakupan penerangan jalan umum, terutama di titik-titik strategis dan kawasan pemukiman yang masih minim penerangan. Program ini akan berlanjut seiring ketersediaan anggaran dan prioritas kebutuhan warga. Ikatan Alumni Universitas Flores, IKALUF, Komisariat Uniflor bekerjasama dengan Universitas Flores dan Klinik Muhammadiyah Ende menggelar kitanan massal yang berlangsung di Aula Haji Gadijo Sabtu lalu. Kegiatan ini menjadi kitanan massal perdana yang diselenggarakan IKALUF sejak terbentuk dan menjadi bagian dari rangkaian perayaan Disnatalis Universitas Flores ke-45. Ketua Panitia Kegiatan
Fatmawati SPD MPD menjelaskan bahwa sebanyak 20 anak dari berbagai wilayah di Kota Ende mengikuti khitanan massal ini. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk pengabdian alumni kepada masyarakat, tetapi juga wujud sinergi positif antara alumni, kampus, dan lembaga kesehatan. Sementara itu, Rektor Universitas Flores, Dr. Willy Lanamana, menyebut kegiatan ini sebagai simbol kepedulian sosial kampus terhadap masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari peringatan Disnatalis ke-45 dan langkah awal menuju Uniflor Emas pada tahun 2030. Ia menambahkan kampus yang berdampak adalah kampus yang mampu menjalankan Tridharma perguruan tinggi secara utuh. Ketiga unsur tersebut meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Rektor Willy menyampaikan terima kasih kepada Ketua Yayasan Uniflor, Ika Luf, Komisariat Uniflor, Klinik Muhammadiyah Ende, serta seluruh anak dan orang tua yang turut ambil bagian. Turnamen sepak bola Bupati Ende Cup 2025 resmi dibuka dengan kejutan besar dari Bupati Ende, Yosef Benedictus Badioda, mengumumkan kenaikan total hadiah turnamen dari 100 juta rupiah menjadi 160 juta rupiah bagi para juara dan pendukung terbaik. Laporan Rovinus Vula. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Yosef dalam sambutan di Stadion Marilonga Sabtu 12 Juli 2025 pada acara pembukaan dihadiri jajaran Forkompinda, anggota DPRD Provinsi NTT, Ketua Askap PSI Kabupaten Ende, serta pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Ende. Menurut Bupati Yosef, tambahan hadiah ini merupakan bentuk apresiasi terhadap semangat kompetisi dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Ia berharap peningkatan ini dapat menambah motivasi peserta dan menciptakan kompetisi yang lebih berkualitas. Turnamen yang digelar setiap tahun ini juga menjadi ajang pencarian bibit unggul sepak bola dari seluruh kecamatan di Kabupaten Ende. Bupati menegaskan ajang ini harus menjadi indikator kemajuan olahraga sepak bola di daerah. Ia menekankan pentingnya sistem pembinaan yang profesional di Kabupaten Ende untuk membangun sepak bola tidak cukup hanya dengan turnamen, tetapi juga perlu pembinaan jangka panjang dan kolaboratif. Maka saya menginformasikan kembali bahwa total hadiahnya kita naiki. Kita naik total hadiah menjadi 106 juta rupiah. Perinciannya adalah juara 1 50 juta rupiah. Juara 2 35 juta rupiah. Juara 3 25 juta rupiah. Juara 4 15 juta rupiah. Juara 5 sampai dengan juara 8 masing-masing 5 juta rupiah. Kemudian pemain terbaik, tim terbaik, supporter terbaik, semuanya mendapatkan hadiah. Bupati Yosef juga mengingatkan seluruh komponen pelaksana agar menjaga integritas dan kualitas turnamen. Ia menegaskan bahwa panitia, wasit, dan peserta wajib menghindari sikap subjektif yang bisa mencederai sportivitas. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Yosef juga memperkenalkan tim Perse Ende usia 17 yang akan mewakili daerah pada Piala Gubernur NTT 2025 di Kupang 21 Juli mendatang. Ia mengajak seluruh masyarakat mendukung perjuangan tim muda tersebut agar mampu mengharumkan nama Ende di level provinsi. Dengan total hadiah yang meningkat signifikan, Bupati berharap turnamen ini tidak hanya meriah, tetapi juga melahirkan semangat persaudaraan dan kompetisi yang sehat. Ia menutup sambutan dengan harapan agar turnamen menjadi momentum memperkuat solidaritas masyarakat Ende melalui olahraga. RRI Ende, Rovinus Vula melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI Ende edisi Senin 14 Juli 2025. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI Ende.